Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat Waalaikumsalam siang, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang, Pak. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih atas ketersediaannya hadiri kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, baik. Berdoa selesai. Baik, di sini teman-teman mungkin sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya. Belum, Pak. Saya belum pernah, Pak. Belum, Pak. Belum. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok dan tujuan dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada individu dalam format kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok dalam rangka membahas topik-topik tertentu. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ialah memberikan informasi serta pemahaman mengenai aspek-aspek kehidupan, terus melatih tenggang rasa, potensi diri, dan bakat minat. Lalu dalam BKP ini terdiri dari 4 tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Pada tahap kegiatan, Bapak harapkan nanti anak-anak bisa memberikan gagasan, ide, serta harapan-harapan. Baik, untuk selanjutnya, Bapak juga berharap kita semua secara sukarela untuk hadir serta berpendapat, terus terbuka dalam menyampaikan pengalaman, secara aktif mengikuti bimbingan kelompok, dan tentunya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ada aturan yang harus kita sepakati. Terus selanjutnya, menjaga rahasia antar anggota kelompok. Baik anak-anak, untuk kesepakatan waktu, Bapak sampaikan terlebih dahulu ya. Untuk waktu bimbingan kelompok ini ada waktu 35 sampai 45 menit. Ini mau berapa menit? 45 menit, Pak. Baik. 45 menit, Pak. Baik. Dan apabila nanti melebihi 45 menit yang kita sepakati, ini bagaimana? Apakah dilanjut atau bagaimana? Diakhiri aja, Pak. Baik. Berakhir, Pak. Ya, dan apabila kurang dari 45 menit, semisal nanti sudah selesai, BKP juga bisa diakhiri. Baik, untuk selanjutnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bapak sudah mengenal dari teman-teman semuanya, tetapi belum mengenal secara jauh. Untuk perkenalannya, Bapak punya sebuah permainan yang mana rantai nama. Mungkin di sini ada yang pernah mengikuti atau pernah memainkan rantai nama. Belum pernah, Pak. Belum, Pak. Baik, akan Belum, Mbak. Bapak jelaskan sedikit ya untuk rantai nama. Yang pertama kita perkenalan cukup menyebutkan nama dan hobi saja. Kemudian nanti bergantian, tetapi tetap menyebutkan nama sebelum yang perkenalan. Dan perlu diingat ya untuk namanya huruf abjadnya sesuai urutan. Ketika huruf D sama A itu duluan mana? Duluan D. Maka yang perkenalan terlebih dahulu yang huruf D disandar dulu ya. Baik, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Baik, yang pertama Bapak mulai ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, hobinya mancing. Selanjutnya, Nama Nurul Aini, hobi memancing. Nama saya Desanda Puspitasari, hobi mendengarkan musik. Selanjutnya, Nama Nurul Aini, hobi mancing. Nama Desanda Puspita Sari, hobi mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Ma Febrianti, hobi membaca. selanjutnya bisa dilanjut. Habis urutan E. Yuliani Ken. Nama Nurul Aini, hobi memancing. Nama Desanda Puspita Sari, hobi mendengarkan musik. Nama Emma Febrianti, hobi membaca. Nama Yuliani Ken Adesti, hobi jalan-jalan. Baik, dan yang terakhir Mbak Nur Siti Aisyah. ya, Pak.
Nama Nurul Aini, hobi memancing. Nama Desanda Puspitasari, hobi mendengarkan musik. Nama Emma Febriadi, hobi membaca. Nama Yulian Niken, hobi jalan-jalan. Dan perkenalkan, nama saya Nur Siti Aisyah, hobi memperhatikan gerak-gerik orang. Baik, kasih tepuk tangan buat Mbak Nur Siti Aisyah ya, karena dia sudah lebih banyak menghafalkan namanya. Yeay. Terima Baik, kasih. Baik, mungkin di sini masih ada yang bingung mengenai apa pengertian dari bimbingan kelompok. Belum terlalu, Pak. Belum terlalu paham. Belum Baik, begitu paham. baik, Bapak akan jelaskan kembali untuk kegiatan BKP ini nantinya akan ada 4 tahap. Nanti di tahap kegiatan untuk anggota kelompok tentunya berhak menyampaikan ide, gagasan, tetapi kita perlu memiliki aturan, yaitu 3M. Yang pertama mendengar, terus memahami, setelah itu baru merespon. Mendengar berarti kalian mendengarkan apa yang disampaikan sama teman-teman kalian, terus kemudian memahami apa yang telah disampaikan, baru kemudian merespon. Untuk selanjutnya, apakah bisa dimulai untuk bimbingan kelompoknya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Mbak Yulia itu nampaknya masih ada yang pikiran yang difikirkan kayaknya. Bukan dari Enggak, Pak. Lanjut aja. Baik, anak-anak, jelaskan pada kegiatan BKP ini ada 2 topik. Yang pertama ialah topik tugas, yang kedua topik bebas. Untuk yang topik tugas ialah topik yang sudah disiapkan atau ditentukan sebelumnya, dan yang topik bebas ialah topik yang belum ada atau disiapkan, yang nantinya kita sepakati bersama. Baik, anak-anak, Bapak sudah pernah menyampaikan sebelumnya pada papan informasi dan telah Bapak tempel juga di papan Madim bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok untuk topik menghadapi new normal di era pandemi COVID-19 dengan teknik role playing. Mungkin di sini sudah ada yang pernah bermain role playing. Belum, Belum, Pak. Pak. Belum. Baik, untuk tentunya ya, untuk naskahnya Bapak kirim. Oke, Bapak akan membagi menjadi 4 pemain dalam psikodramanya ini ya. Untuk judulnya menghadapi new normal di tengah pandemi COVID-19. Yang berperan sebagai Vina, ini siapa? Saya, Pak. Desanda ya. Terus yang berperan Ya. Reva. Saya, Pak. Mbak Yuliani kan ya. Terus kemudian Aisyah. Saya, Pak. Oh, sesuai namanya ya. Terus yang menjadi Ya. guru. Saya, Pak. Ya, sesuai dengan pembagiannya ya, nanti bisa dibaca terlebih dahulu untuk naskahnya. Nanti Bapak yang jadi sutradara dan sekaligus observer dalam kegiatan role playing. Baik anak-anak, Bapak akan membacakan untuk narasinya ya. Yang pertama, pada suatu hari di jam pelajaran sekolah, secara virtual, wali kelas menyampaikan sebuah informasi terkait pembentukan Satgas Pencegahan COVID-19 di sekolah. Kemudian wali kelas menawarkan kepada anak-anak, lalu kemudian terpilihlah Reva sebagai relawan yang mewakili kelas untuk menjadi relawan. Berbeda dengan Vina, ialah ada siswa yang bisa dikatakan nakal di dalam kelas, tidak suka dengan peraturan. Dia selalu bertindak sesuka hati dan tidak mematuhi segala aturan atau kebijakan yang dibuat oleh sekolah. Meskipun nampak luarnya Vina terlihat menerima dan sekolah seolah-olah mematuhi aturan sekolah, namun di sisi lain ada teman yang selalu baik dan tak pernah berhenti untuk mengingatkan temannya untuk selalu mematuhi aturan, yaitu Aisyah. Dia merupakan ketua kelas. Baik, untuk yang itu bisa diperagakan dari yang bu gurunya dulu. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik anak-anak, menindaklanjuti
menindaklanjuti perintah dari Kepala Sekolah perihal penunjukan relawan Satgas COVID-19. Dengan ini, Ibu berharap ada dari salah satu teman-teman secara sukarela menawarkan dirinya. Ibu bertanya sekali lagi, adakah yang bersedia untuk menjadi perwakilan relawan dari kelas ini? Baik, Ibu, saya bersedia. Baik, dengan ini Ibu putuskan untuk Nak Reva untuk menjadi relawan dari kelas kita. Beri tepuk tangan untuk Reva ya. Di sisi lain, Vina nampak tidak suka dengan terbentuknya Satgas Pencegahan COVID-19 di sekolah ini. Buat apa toh, Bu, dibuat Satgas Pencegahan COVID-19? Baik, Ibu jelaskan sedikit terkait tugas dari relawan ini. Yang pertama, mengedukasi kepada teman-teman untuk kebiasaan hidup di era new normal itu seperti apa, dan langkah-langkah pencegahan apa yang harus dilakukan. Kemudian, sebagai upaya pencegahan penularan virus ini di kalangan pelajar. Kan virus ini tidak bahaya, Bu. Ngapain harus mengikuti new normal yang itu malah mempersulit hidup kita? Karena jam pelajaran sudah selesai dan pertanyaan terakhir dari Vina pun belum sempat terjawab oleh Ibu Wali kelas. Karena Reva memiliki tanggung jawab sebagai relawan, maka setelah selesai kegiatan pembelajaran virtual, Reva mencoba menghubungi Aisyah dan diambil kesepakatan untuk menghubungi melalui panggilan video dan memberikan penjelasan kepada Vina. Assalamualaikum, Vin. Ya, waalaikumsalam. Ada apa? Kok tumben banget nelfon aku? Nggak apa-apa kok, Vin. Cuma ada yang mau dibahas sedikit. Oh iya Vina, sedikit memberikan informasi agar selalu patuhi protokol kesehatan ya ketika dimanapun. Lah, ngapain tuh harus protokol kesehatan segala? Kalau mau kemana-mana tinggal keluar gitu aja. Repot banget sih. Begini, Vin. Kita kan sudah dapat anjuran dari pemerintah di era new normal ini untuk kita bisa selalu menjaga jarak serta keluar dengan mengenakan masker. Nah, seharusnya kita bisa lakuin itu, apalagi kita seorang pelajar. Kalau aku nggak mau gimana? Loh, ini juga demi kebaikan kita bersama Vina. Kalau aku bilang nggak mau, ya nggak mau. Kalian apa nggak ngerti apa yang tak omongin? Keesokan harinya, Aisyah dan Reva mencoba menghubungi wali kelas dan bercerita tentang permasalahan yang dialami Vina. Kemudian wali kelas menyarankan kepada Vina untuk menghubungi guru BK serta mencoba meminta tolong kepada mereka berdua untuk memberitahu Vina agar menghubungi guru BK dan Vina langsung menelepon guru BK. Assalamualaikum, Bu. Bagaimana kabarnya, Nak Vina? Iya, baik, Bu. Ibu, saya diminta wali kelas untuk menghubungi Ibu. Ada apa ya, Bu? Ya, sengaja wali kelas meminta menghubungi Ibu sebab sudah lama wali kelas memperhatikan Nak Vina. Ibu hanya ingin Nak Vina memperbaiki sikap yang masih kurang. Sikap yang bagaimana ya, Bu? Iya, Vina, maksud Ibu adalah merubah sikap Vina yang suka mengacukan peraturan dan anjuran-anjuran yang dibuat sekolah. Apalagi kamu seorang pelajar dan sikapnya seperti itu tidak taat peraturan, suka mengacukan anjuran yang mana kita di sini saling berjuang bersama menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Ketika nanti terjadi apa-apa dengan Vina, apakah itu nanti bukan menjadi sebuah penyesalan akhir, dan Ibu harap Nak Vina bisa merenungkan hal ini.
Maafkan saya, Ibu, atas kekeras-kepalaan saya dan keegoisan saya. Di sini saya sadar betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah, yang mana hal ini pastinya demi kebaikan kita bersama. Bagus, Vina. Kamu sudah menyadari kesalahan tanpa harus menjelaskan lebih lanjut. Lalu, bagaimana langkah selanjutnya untuk Nak Vina? Iya, Ibu, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan meminta maaf kepada wali kelas dan teman saya, terutama Reva dan Aisyah, yang sejak kemarin saya sakiti karena keegoisan saya. Kemudian saya akan belajar untuk bisa hidup dalam peraturan dan anjuran dari sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Niatan yang sangat bagus, Nak Vina. Ibu berharap ini bisa terus berlanjut dan menjadi komitmen untuk diri Nak Vina sendiri. Begitu ya. Baik, tepuk tangan ya. Yeay! Baik, karena mungkin kalian sudah lelah ya, kita ice breaking sebentar. Ice breakingnya cuma tepuk tangan ya. Yang pernah ikut ice breaking yang satu jari kanan, udah pernah? Belum, Pak. Baik ya, Bapak mulai ya. Bapak pimpin, nanti teman-teman ngikuti ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan. Ayo, bisa mengikuti. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, tiga digabung jadi satu, jadilah apa? Kelinci. Telinga. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah apa? Jadi apa yo? Menara kali. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, jadi tepuk tangan. Oke. Ya, tepuk tangan aja lah. Baik, topik tugas sudah dilaksanakan. Kita akan menyimpulkan. Mungkin dari sini ada perwakilan teman yang menyimpulkan apa sih yang didapat dari kegiatan psikodrama ini. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Siti Nur Aisyah. Nur Siti Aisyah, Pak. Oh iya, mohon maaf Mbak Nur Siti Aisyah. Yang saya dapatkan dari ini tadi itu ternyata kita harus menaati protokol kesehatan, Pak, utamanya untuk kesehatan diri sendiri, serta kita harus mau bagaimanapun kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, seperti itu, Pak. Baik, jawaban yang sangat bagus ya dari Mbak Aisyah. Jadi kesimpulannya, menaati peraturan itu sangat penting, apalagi di era new normal ini. Menjaga protokol kesehatan itu sangat dianjurkan dari pemerintah. Apalagi kita lihat kasus dari COVID-19 semakin ke sini semakin meningkat, dan kasus penurunannya pun juga semakin sedikit. Baik anak-anak, bimbingan kelompok kali ini sesuai kesepakatan waktu sudah menunjukkan pukul 14.40 ya, yang kita awali tadi di pukul 14.00. Setelah mengikuti bimbingan kelompok, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak setelah mengikuti bimbingan kelompok dengan topik tadi. Mungkin di sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Saya, Pak. Ya, silahkan Nak Emma. Dari bimbingan kelompok pada siang hari ini yang saya dapatkan itu yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Kedua, lebih taat pada peraturan. Yang ketiga itu mendengarkan nasihat teman maupun orang tua. Yang keempat lebih sopan lagi kepada orang tua.
Dan kedepannya saya akan mencoba untuk melaksanakan sikap-sikap yang sudah saya terangkan tadi, Pak, agar saya menjadi lebih baik lagi. Sudah, Mbak Emma? Sampun, Bapak. Baik, jawaban yang sangat bagus ya dari Nak Emma. Lalu kemudian mungkin ada yang mau mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ya, perasaannya senang, Pak. Jadi bisa tadi yang seperti dikatakan Mbak Emma, kita harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sekitar, jangan egois, apalagi di saat pandemi seperti ini ya kita menuruti aturan dari pemerintah, anjuran seperti menuruti protokol kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Nak Desan ya. Lalu kemudian apa yang akan kalian lakukan setelah kegiatan bimbingan kelompok ini? Kan tadi ada yang menghargai orang lain, pendapat orang lain. Nah, nanti ke depannya kalau ada orang yang mengemukakan pendapatnya itu kita coba untuk menerimanya walaupun itu kayak nggak sepemahaman sama kita, terus lebih sopan lagi sama orang tua gitu, Pak. Baik, terima kasih jawaban dari Mbak Yulia. Baik anak-anak, tentunya kegiatan bimbingan kelompok ini tidak berakhir untuk hari ini saja. Mungkin akan ada kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya. Nah, ini Bapak tawarkan untuk kegiatan selanjutnya mau dilaksanakan kapan? Minggu depan, Pak. Di hari jam yang sama. Minggu depan di jam yang sama, Pak. Baik ya, berarti minggu depan di hari dan jam yang sama. Baik anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas gagasan, ide-ide, dan masukan saran dari anak-anak semuanya. Untuk di awal tadi kita mengawali kegiatan dengan berdoa, mari kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini dengan berdoa kembali. Mungkin ada yang mau memimpin untuk berdoa? Saya, Pak. Ya, silahkan. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada kali ini, berdoa mulai. Doa selesai. Amin. 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 Baik, terima kasih atas waktu dan kesediaan. Bapak undur diri ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak.